pedesaan yang berada jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang pria bernama Sarman. Usianya sekitar 45 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya legam terbakar matahari, dan kedua telapak tangannya kasar akibat bertahun-tahun mendorong gerobak kayu di jalanan berbatu. Sejak muda, Sarman mencari nafkah dengan berjualan perabot rumah tangga keliling. Gerobak kayunya sederhana. Cat hijau yang dulu melapisinya sudah banyak mengelupas. Roda besinya sering berdecit setiap kali melewati jalan yang tidak rata. Di atas gerobak itu tersusun berbagai barang kebutuhan rumah tangga. Ada sapu lidi, sapu ijuk, ember plastik, baskom, panci aluminium, saringan, gayung, hingga alat dapur sederhana yang biasa dibutuhkan warga kampung. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Sarman selalu berangkat dari rumahnya. Rumah itu berdiri di tepi kebun karet yang mulai jarang menghasilkan getah. Dindingnya masih berupa papan kayu tua yang mulai lapuk di beberapa bagian. Saat hujan turun deras, air sering merembes dari sela-sela atap. Meski sederhana, rumah itu menjadi tempat paling berharga bagi Sarman. Di sanalah istrinya, Karsini, menghabiskan hari-harinya dalam keadaan sakit-sakitan. Sudah hampir 2 tahun, perempuan itu menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Tubuhnya semakin kurus. Tenaganya berkurang dari bulan ke bulan. Sarman sebenarnya ingin membawa istrinya berobat ke rumah sakit yang lebih besar di kota kabupaten. Namun, biaya perjalanan saja sudah terasa berat baginya. Belum lagi biaya pemeriksaan dan obat-obatan. Karena itulah, ia hanya mampu membawa Karsini berobat ke puskesmas terdekat jika sedang memiliki uang lebih. Selain memikirkan kesehatan istrinya, Sarman juga menyimpan kesedihan lain yang jarang ia ceritakan kepada siapapun. Anaknya yang bernama Denny terpaksa berhenti sekolah saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Anak itu sebenarnya pintar. Guru-gurunya sering mengatakan bahwa Denny memiliki kemampuan belajar yang baik. Namun kemampuan saja tidak cukup ketika keadaan ekonomi keluarga terus memburuk. Denny akhirnya membantu ayahnya mencari kayu bakar atau bekerja serabutan di kebun milik warga. Setiap kali melihat anak seusianya berangkat sekolah dengan seragam rapi, Denny hanya bisa memandang dari kejauhan. Dan setiap kali melihat itu, hati Sarman terasa seperti diremas. Meski hidup dalam kesulitan, satu hal yang membuat warga menghormatinya adalah kejujurannya. Sarman tidak pernah menipu pembeli. Jika ada ember yang retak sedikit, ia akan mengatakannya. Jika ada panci yang penyok karena perjalanan, ia akan menjelaskan kondisinya terlebih dahulu. Bahkan, beberapa kali, ia mengurangi harga barang karena merasa kualitasnya tidak sempurna. Biar untung sedikit, yang penting berkah. Begitu kalimat yang sering ia ucapkan. Karena sifat itulah banyak warga menyukainya. Sayangnya, disukai orang tidak selalu membuat dagangan laku. Beberapa tahun terakhir, keadaan ekonomi kampung-kampung sekitar memang sedang sulit. Banyak warga lebih memilih memperbaiki barang lama daripada membeli yang baru. Akibatnya, penghasilan Sarman semakin tidak menentu. Ada hari-hari
ketika ia pulang membawa uang yang cukup untuk membeli beras. Namun, tidak sedikit hari ketika ia kembali dengan gerobak penuh barang yang nyaris tidak berkurang. Hari itu termasuk salah satunya. Sejak pagi, Sarman sudah berkeliling ke 4 kampung berbeda. Matahari terasa sangat terik. Debu beterbangan setiap kali kendaraan melintas. Keringat membasahi punggungnya hingga baju lusuh yang dikenakannya menempel pada kulit. Namun, hingga menjelang sore, hanya 2 sapu lidi dan 1 gayung yang berhasil terjual. Itu pun dengan keuntungan yang sangat kecil. Saat matahari mulai condong ke barat, Sarman menghentikan langkahnya di sebuah warung kecil yang berada di pinggir jalan. Warung itu milik seorang perempuan paruh baya bernama Butija. "Belum banyak laku, Man?" tanyanya. Sarman tersenyum tipis. "Belum, Bu." Perempuan itu menghela napas. "Memang lagi susah sekarang." Sarman hanya mengangguk. Ia membeli segelas teh hangat dan sepotong singkong goreng. Itulah makan siangnya hari itu. Sambil duduk di bangku kayu panjang, ia memperhatikan jalan yang mulai sepi. Beberapa warga yang lewat menyapanya, namun tak ada yang membeli barang dagangannya. Menjelang maghrib, ia kembali melanjutkan perjalanan pulang. Jarak menuju rumah masih cukup jauh. Jika berjalan normal, ia mungkin baru sampai setelah langit benar-benar gelap. Angin sore mulai bertiup. Daun-daun pohon di sepanjang jalan bergesekan, menimbulkan suara gemerisik. Di depan sana, jalan mulai memasuki kawasan yang jarang dilewati orang ketika malam mendekat. Daerah itu dikenal warga sebagai Jalan Tanjung Akar, sebuah jalur tua yang membelah kebun dan semak belukar. Di tengah jalur tersebut berdiri sebuah pohon beringin raksasa yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Batangnya sangat besar. Akar-akarnya menjuntai hingga menyentuh tanah. Dari kejauhan saja, pohon itu sudah terlihat mencolok dibanding pohon-pohon lain di sekitarnya. Warga sekitar memiliki banyak cerita tentang tempat itu. Ada yang mengaku pernah mendengar suara gamelan pada tengah malam. Ada yang melihat cahaya bergerak di antara akar-akar beringin. Bahkan beberapa orang tua mengatakan bahwa jalan setapak di belakang pohon itu tidak boleh dimasuki sembarangan. Entah karena alasan apa. Sarman tentu pernah mendengar cerita-cerita tersebut. Namun selama bertahun-tahun melewati jalan itu, ia tidak pernah mengalami hal aneh. Karena itulah ia menganggap semua cerita tersebut hanyalah cerita lama yang dibesar-besarkan. Saat sampai di dekat pohon beringin, tubuhnya mulai terasa sangat lelah. Kedua kakinya pegal. Punggungnya nyeri karena seharian mendorong gerobak. Perutnya juga belum terisi sejak siang. Langit semakin redup. Warna jingga perlahan menghilang dari ufuk barat. Sarman memandang sekeliling. Jalan tampak sepi. Tak ada seorang pun yang melintas. Akhirnya, ia memutuskan berhenti sejenak. Gerobak didorong ke pinggir jalan. Ia duduk di atas akar besar yang muncul dari tanah. Awalnya, ia hanya ingin beristirahat beberapa menit. Namun, hembusan angin sore terasa begitu sejuk. Rasa lelah yang menumpuk sejak pagi membuat kelopak matanya semakin berat. Suara serangga dari semak-semak terdengar samar. Sesekali terdengar suara burung kembali ke sarang.
Sarman bersandar pada batang pohon beringin. Matanya perlahan terpejam. Dalam hitungan menit, ia tertidur. Entah berapa lama ia terlelap, mungkin beberapa menit, mungkin 1 jam. Yang jelas, ketika kesadarannya mulai kembali, suasana di sekitarnya terasa berbeda. Udara mendadak lebih dingin, jauh lebih dingin daripada sebelumnya. Sarman membuka mata perlahan. Langit sudah hampir gelap. Bayangan pohon beringin menjulang hitam di atas kepalanya. Untuk beberapa detik, ia hanya duduk diam, berusaha mengumpulkan kesadaran. Lalu tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang. Suara seorang lelaki tua, lembut, tenang, dan terdengar sangat dekat. "Nak!" Sarman langsung menoleh. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Di hadapannya, sekitar beberapa langkah dari tempat ia duduk, berdiri seorang kakek tua yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kakek itu mengenakan pakaian sederhana berwarna kusam. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun tatapannya terasa hangat dan bersahabat. Anehnya, Sarman sama sekali tidak mendengar suara langkah ketika orang tua itu datang. Seolah sejak tadi memang sudah berada di sana. Kakek itu tersenyum tipis, kemudian berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Kau penjual perabot, bukan?" Sarman mengangguk pelan. "Iya, Kek." Orang tua itu kembali tersenyum, lalu mengucapkan kalimat yang kelak akan mengubah seluruh hidup Sarman. "Ikutlah denganku." Kakek itu memandang gerobak penuh barang dagangan yang masih tersisa. "Di kampung kami banyak orang yang membutuhkan barang-barangmu." Sarman terdiam. Entah mengapa, mendengar kalimat itu membuat bulu kuduknya perlahan mulai berdiri. Sarman masih duduk di bawah pohon beringin ketika suara jangkrik mulai terdengar semakin ramai dari balik semak-semak. Langit telah berubah menjadi kebiruan gelap. Sisa cahaya senja hanya tampak samar di ufuk barat. Ia memandangi lelaki tua yang berdiri beberapa langkah di depannya. Entah mengapa, wajah kakek itu memunculkan perasaan aneh dalam dirinya. Bukan takut, bukan pula curiga, melainkan perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Meski begitu, Sarman tetap berhati-hati. Sudah terlalu banyak cerita yang ia dengar tentang orang tersesat atau mengalami kejadian aneh di sekitar pohon beringin tersebut. "Kampung apa, Kek?" tanya Sarman. Kakek itu tersenyum tipis. "Kampung kecil, tidak jauh dari sini." Sarman mengerutkan kening. "Kalau tidak jauh, kenapa saya belum pernah dengar?" Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah pada gerobak kayu milik Sarman yang masih penuh barang dagangan. "Kau ingin pulang membawa barang-barang itu lagi malam ini?" Pertanyaan itu membuat Sarman terdiam. Ia menoleh pada sapu, ember, dan panci yang masih tersusun rapi. Seharian penuh ia berkeliling, hasilnya nyaris tidak ada. Sementara di rumah, Karsini mungkin sedang menahan sakit. Denny mungkin sedang menunggu kepulangannya dengan harapan membawa sedikit uang untuk membeli kebutuhan besok pagi. Sarman menarik napas panjang. "Kampungnya jauh?"
tidak sejauh yang kau bayangkan." Jawaban itu terasa aneh, namun entah mengapa terdengar meyakinkan. Kakek itu kemudian berbalik. "Ayo, sebelum terlalu malam." Sarman ragu beberapa saat, lalu akhirnya berdiri. Kalau dipikir-pikir, ia tidak punya banyak pilihan. Jika pulang sekarang, ia tetap pulang dengan tangan hampir kosong. Kalaupun kampung yang dimaksud memang ada, mungkin masih ada kesempatan untuk menjual beberapa barang. Paling tidak ia bisa membawa sedikit uang tambahan. Dengan pikiran itu, ia mulai mendorong gerobaknya mengikuti sang kakek. Mereka berjalan melewati sisi pohon beringin, dan saat itulah Sarman mulai menyadari sesuatu. Jalan setapak yang ditunjukkan kakek tadi benar-benar belum pernah ia lihat sebelumnya. Padahal selama bertahun-tahun ia melewati jalan tersebut. Bahkan beberapa kali ia pernah beristirahat di bawah pohon yang sama. Namun, ia tidak pernah menyadari adanya jalur yang masuk ke balik pepohonan. Jalan itu sempit, hanya cukup dilewati satu gerobak. Di kiri kanan tumbuh rumpun bambu dan semak liar yang cukup rapat. Udara terasa lebih dingin dibanding jalan raya yang baru saja mereka tinggalkan. Sesekali terdengar suara dedaunan bergesekan. Namun selain itu, suasana sangat sunyi. Sarman terus berjalan. Roda gerobaknya mengeluarkan suara pelan ketika melewati tanah yang padat. Beberapa kali, ia mencoba mengajak bicara sang kakek. "Kakek tinggal di sana sudah lama?" "Lumayan lama." "Penduduknya banyak?" "Cukup." Jawaban-jawaban itu selalu singkat, tidak pernah lebih dari beberapa kata. Anehnya, Sarman tidak merasa tersinggung. Sikap kakek itu tidak terasa dingin. Justru seperti seseorang yang memang terbiasa berbicara seperlunya. Perjalanan berlangsung cukup lama. Awalnya, Sarman mengira mereka hanya berjalan beberapa ratus meter. Namun, setelah hampir setengah jam berlalu, jalan itu masih terus berlanjut. Ia mulai merasa heran. Menurut perkiraannya, mereka seharusnya sudah keluar dari kawasan kebun. Namun yang terlihat justru semakin banyak pepohonan. Batang-batang besar berdiri di kiri kanan. Akar-akar menjalar di permukaan tanah. Sesekali muncul kabut tipis yang melayang rendah. Sarman mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik ke belakang. Yang terlihat hanya kegelapan. Jalan yang tadi mereka lewati seakan telah ditelan malam. Saat itulah ia menyadari satu hal yang membuat langkahnya melambat. Tidak ada suara binatang malam. Padahal daerah seperti itu biasanya penuh dengan suara katak, burung malam, atau serangga. Namun kini semuanya terasa terlalu sunyi, seolah alam sedang menahan napas. Kakek itu menoleh. "Masih jauh? Sudah dekat?" Jawaban yang sama sekali tidak membantu. Namun, beberapa menit kemudian, Sarman mulai melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya. Awalnya hanya satu titik kecil. Lalu muncul titik-titik lain. Semakin lama semakin banyak. Mata Sarman membelalak. "Itu kampungnya." Kakek tua mengangguk. "Iya." Mereka terus berjalan, dan sedikit demi sedikit pemandangan di depan mulai terlihat jelas. Sarman berhenti tanpa sadar. Pemandangan yang terbentang di hadapannya begitu berbeda
dengan apa yang ia bayangkan. Di balik deretan pepohonan, ternyata terdapat sebuah perkampungan yang cukup luas. Rumah-rumah berjajar rapi, halaman-halamannya bersih, tidak terlihat sampah atau rumput liar. Lampu-lampu kuning hangat menyala di depan rumah. Bukan lampu listrik yang biasa ia lihat, melainkan lampu yang bentuknya menyerupai lampu minyak zaman dulu. Namun cahayanya jauh lebih terang. Yang paling aneh adalah suasananya. Tempat itu terasa hidup. Ada orang-orang berjalan. Ada yang duduk di beranda rumah. Ada yang bercakap-cakap. Tetapi tidak terdengar suara gaduh sedikit pun. Semua berlangsung tenang. Terlalu tenang. Sarman memperhatikan pakaian mereka. Sebagian besar mengenakan pakaian yang modelnya sudah jarang terlihat. Kaum lelaki memakai baju longgar berwarna polos. Beberapa mengenakan ikat kepala. Sementara para perempuan memakai kebaya sederhana dengan kain panjang. Tidak ada yang mengenakan pakaian modern. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara radio. Tidak ada sepeda motor. Tidak ada kendaraan apapun. Hanya suara percakapan pelan dan langkah kaki. Sarman merasa seperti memasuki masa yang berbeda. Namun, ia berusaha menepis pikiran itu. Mungkin kampung ini memang sangat terpencil. Mungkin mereka masih mempertahankan tradisi lama. Begitulah ia mencoba menjelaskan semuanya. Saat mereka memasuki kampung, beberapa warga mulai menoleh. Anehnya, tidak ada satupun yang tampak terkejut melihat orang asing datang. Sebaliknya, mereka justru tersenyum ramah. Seorang lelaki setengah baya mendekat. Wah, akhirnya datang juga. Sarman bingung. Datang? Iya, kami memang sedang membutuhkan barang-barang rumah tangga. Sebelum Sarman sempat bertanya lebih jauh, beberapa warga lain mulai berdatangan. Mereka mengelilingi gerobaknya, bukan dengan sikap terburu-buru seperti pembeli yang berebut barang, melainkan dengan sopan dan tertib. Seorang ibu menunjuk ember. Saya beli 2. Seorang bapak memilih panci. Saya ambil yang ini. Lalu seorang nenek membeli sapu. Kemudian yang lain membeli baskom. Sarman mulai sibuk melayani mereka. Anehnya, hampir semua orang membeli lebih dari satu barang. Padahal, harga yang ia tawarkan sama seperti di kampung-kampung lain. Dalam waktu singkat, dagangannya mulai berkurang. Sapu yang biasanya sulit terjual kini habis satu persatu. Panci-panci aluminium berpindah tangan. Baskom dan ember juga laku tanpa banyak tawar-menawar. Bahkan, beberapa barang yang sudah lama tidak terjual, akhirnya dibeli warga kampung itu. Keringat di dahi Sarman kini bukan karena lelah, melainkan karena bingung. Selama puluhan tahun berjualan, ia belum pernah mengalami hal seperti ini. Sementara itu, sang kakek hanya berdiri tidak jauh dari sana, memperhatikan semuanya dengan senyum kecil. Malam semakin larut, namun jumlah pembeli tidak berkurang. Justru semakin banyak warga yang datang. Mereka semua tampak ramah. Mereka berbicara dengan sopan, dan tidak satu pun berusaha menawar harga secara berlebihan.
Saat menerima pembayaran pertama, Sarman kembali merasakan keanehan. Uang yang diberikan seorang pembeli terlihat berbeda. Warnanya agak kusam. Desainnya tidak seperti uang yang biasa beredar. Bahannya juga terasa lebih tebal. Awalnya, ia mengira itu uang lama. Mungkin koleksi yang masih digunakan di kampung tersebut. Karena tidak ingin mempermalukan pembeli, ia menerimanya saja. Namun ketika pembayaran kedua dan ketiga juga menggunakan uang serupa, rasa herannya semakin besar. Ia membolak-balik lembaran itu diam-diam. Angka nominalnya memang besar, namun desainnya benar-benar asing. Belum sempat ia bertanya, seorang ibu yang membeli baskom tersenyum. "Jangan khawatir, nilainya cukup." Sarman hanya mengangguk, meski hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Semakin malam, semakin banyak keanehan yang ia rasakan. Tetapi anehnya lagi, tak satu pun dari keanehan itu membuatnya ingin pergi. Justru ada perasaan damai yang menyelimuti seluruh kampung. Perasaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun menjalani hidup penuh kesulitan. Malam terus berjalan. Di kampung yang belum pernah dikenal Sarman itu, suasana tetap terasa hangat, meskipun udara semakin dingin. Lampu-lampu yang tergantung di depan rumah memancarkan cahaya kekuningan yang lembut. Bayangannya memanjang di tanah yang bersih dan rata. Sarman masih sibuk melayani para pembeli. Sudah hampir 1 jam ia berdiri di samping gerobaknya. Biasanya, setelah berjalan seharian, kakinya akan terasa sangat pegal. Bahunya akan nyeri karena terus mendorong beban berat. Namun anehnya, malam itu rasa lelah yang sejak sore menumpuk perlahan menghilang. Seolah udara di kampung tersebut memiliki pengaruh yang tidak biasa. Seorang lelaki tua membeli 2 sapu ijuk sekaligus. Tidak lama kemudian, seorang perempuan paruh baya membeli 3 baskom dan beberapa peralatan dapur. Lalu, datang lagi pembeli berikutnya. Sarman sampai beberapa kali harus menghitung ulang uang yang diterimanya. Bukan karena jumlahnya terlalu sedikit, justru karena nilainya terasa jauh lebih besar dibanding harga barang yang ia jual. "Bapak, kembaliannya terlalu banyak." Seorang pemuda yang membeli ember tersenyum. "Simpan saja." Sarman segera menggeleng. "Tidak bisa begitu. Harga ember ini tidak sebanyak itu." Pemuda tersebut hanya tersenyum sopan. "Kalau begitu anggap saja tambahan rezeki." "Tetap tidak bisa." Sarman buru-buru menghitung dan mengembalikan kelebihan uang itu. Pemuda tersebut menerima kembali uangnya tanpa keberatan. Namun, ketika berjalan menjauh, ia terlihat tersenyum kepada beberapa warga lain, seakan sedang membicarakan sesuatu. Hal itu membuat Sarman semakin bingung. Mereka semua terlihat mengenalnya, padahal ia baru pertama kali datang. Bahkan, beberapa orang seolah sudah mengetahui sifatnya. Seorang ibu yang berdiri tidak jauh dari sana berkata pelan kepada temannya, "Benar, seperti yang diceritakan." Kalimat itu sempat terdengar oleh Sarman. Namun, ketika ia menoleh, kedua perempuan tersebut hanya tersenyum lalu melanjutkan percakapan mereka. Perasaan aneh
mulai muncul. Meski begitu, suasana kampung tetap terasa nyaman. Tidak ada satupun penduduk yang menunjukkan sikap mencurigakan. Semuanya ramah, semuanya sopan, dan semuanya terlihat tulus. Tak lama kemudian, barang dagangan Sarman tinggal separuh, lalu tinggal seperempat, kemudian semakin sedikit. Ia sampai beberapa kali memandangi gerobaknya sendiri karena sulit mempercayai apa yang terjadi. Dalam satu malam, hasil penjualannya melampaui penghasilan yang biasanya ia dapatkan dalam waktu berbulan-bulan. Saat sedang melayani pembeli terakhir untuk sebuah panci aluminium, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil dari belakang. "Nak Sarman." Sarman menoleh. Kakek yang membawanya ke kampung itu berdiri di sana. Wajahnya tetap tenang seperti sebelumnya. "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu." "Siapa, kek?" "Kemarilah." Sarman ragu sesaat, namun ia mengikuti kakek tersebut. Gerobaknya ditinggalkan di halaman sebuah rumah karena hampir seluruh barangnya memang sudah habis. Mereka berjalan melewati beberapa rumah yang berjajar rapi. Semakin jauh mereka melangkah, suasana kampung justru terasa semakin sunyi. Bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang damai. Di ujung kampung berdiri sebuah rumah kayu yang ukurannya lebih besar dibanding rumah-rumah lain. Bangunannya tampak tua, namun sangat terawat. Halamannya dipenuhi bunga-bunga yang belum pernah dilihat Sarman sebelumnya. Aroma harum samar tercium di udara. Kakek tua berhenti di depan tangga rumah. "Masuklah." "Kakek tidak ikut? Aku menunggu di luar." Sarman semakin bingung. Namun, ia tetap menaiki tangga kayu tersebut. Pintu rumah terbuka perlahan sebelum sempat ia ketuk. Di dalam ruangan itu, seorang perempuan tua sedang duduk di kursi kayu. Usianya mungkin lebih dari 70 tahun. Rambutnya putih seluruhnya. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia. Namun, sorot matanya sangat lembut. Begitu melihat Sarman masuk, perempuan itu tersenyum. "Duduklah, nak." Sarman menurut. Ia duduk di kursi yang berada di hadapan perempuan tersebut. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Perempuan tua itu hanya memperhatikannya. Tatapannya membuat Sarman merasa seperti sedang dibaca sampai ke dalam hatinya. "Aku mendengar banyak tentangmu." Sarman tersenyum canggung. "Tentang saya?" "Iya." Perempuan tua itu mengangguk perlahan. "Kau hidup susah." Sarman terdiam. "Kau memiliki istri yang sakit." Dadanya mulai terasa tidak nyaman. "Anakmu terpaksa berhenti sekolah." Sarman membelalakan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia sama sekali tidak pernah menceritakan hal-hal itu kepada siapapun di kampung tersebut. Bahkan, nama anak dan istrinya pun tidak pernah disebut. Lalu, perempuan tua itu melanjutkan dengan suara tenang. "Meskipun hidupmu berat, kau tetap memilih jujur." Ruangan mendadak terasa sangat hening. Sarman tidak tahu harus menjawab apa. Perempuan itu tersenyum.
Banyak orang berubah ketika kesulitan datang, tapi tidak semua orang mampu menjaga hati mereka tetap bersih. Sarman menunduk. Entah mengapa, tenggorokannya terasa tercekat. Bukan karena takut, melainkan karena kata-kata itu seakan menyentuh beban yang selama ini ia simpan sendiri. Ada hari-hari ketika kau tidak memiliki uang. Perempuan tua itu kembali berbicara, namun kau tidak pernah mengurangi timbangan. Kau tidak pernah menaikkan harga secara curang. Kau tidak pernah memanfaatkan orang lain. Mata Sarman mulai terasa panas. Ia tidak pernah menganggap dirinya orang baik. Ia hanya berusaha menjalani hidup dengan benar. Meski seringkali terasa sangat sulit. Bagaimana ibu tahu semua itu? Akhirnya ia bertanya pelan. Perempuan tua tersebut tersenyum lagi. Namun kali ini senyumnya terasa berbeda. Lebih dalam, lebih misterius. Ada banyak hal yang tidak perlu diketahui jawabannya. Kalimat itu membuat bulu kuduk Sarman meremang. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kampung tersebut, perasaan ganjil muncul dengan sangat jelas. Ia mulai memperhatikan keadaan sekeliling. Rumah itu sangat tenang, terlalu tenang. Bahkan, tidak terdengar suara angin dari luar. Tidak terdengar suara langkah kaki. Tidak terdengar suara serangga malam. Padahal, rumah itu berada di tengah perkampungan. Perempuan tua itu seolah mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Jangan takut, suaranya lembut. Kau berada di tempat yang aman. Sarman menelan ludah. Perempuan tua itu lalu berdiri perlahan. Langkahnya pelan namun mantap. Ia berjalan menuju sebuah lemari kayu tua yang berdiri di sudut ruangan. Setelah membuka salah satu lacinya, perempuan itu mengambil sebuah kantong kecil berwarna coklat tua. Kantong itu tampak sederhana, terbuat dari kain yang diikat dengan tali. Kemudian ia kembali mendekat. Kantong tersebut diletakkan di atas meja. "Apa ini?" tanya Sarman. "Hadiah." "Saya tidak mengerti." Perempuan tua itu menatapnya penuh ketenangan. "Ini bentuk penghargaan." "Untuk apa?" "Untuk kejujuranmu." Sarman langsung menggeleng. "Tidak, Bu. Saya tidak bisa menerima." "Kau bisa." "Saya tidak melakukan apa-apa." "Kau sudah melakukan sesuatu yang tidak semua orang mampu lakukan." Sarman kembali menolak. Namun perempuan tua itu tetap mendorong kantong tersebut ke arahnya. Akhirnya, karena merasa tidak enak, ia membuka sedikit ikatan talinya. Dan saat itulah napasnya tertahan. Di dalam kantong tersebut terdapat beberapa keping emas berwarna kuning terang. Bukan perhiasan, bukan logam biasa, melainkan emas yang bahkan dalam cahaya lampu redup tetap memantulkan kilau yang sangat jelas. Tangan Sarman langsung gemetar. Ia buru-buru menutup kembali kantong itu. "Tidak, tidak, saya tidak bisa menerima ini." Perempuan tua hanya tersenyum. "Ambillah. Terlalu berharga. Bagimu mungkin berharga." Perempuan itu menatapnya lekat-lekat. "Tetapi bagi kami, ini hanya titipan."
Ucapan itu membuat jantung Sarman kembali berdegup keras. Bagiku mungkin berharga, tetapi bagi kami, ini hanya titipan. Entah mengapa kalimat tersebut terdengar sangat aneh. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, suara kentongan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tok, tok, tok. Hanya 3 kali. Namun seluruh suasana rumah seakan berubah setelah suara itu muncul. Perempuan tua menoleh ke arah jendela. Kemudian ia berkata pelan, "Sudah waktunya." "Waktu untuk apa?" "Untuk pulang." Sarman berdiri perlahan. Perasaan tidak nyaman mulai muncul kembali. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kampung itu, ia benar-benar ingin mengetahui satu hal. Sebenarnya, di mana ia berada malam ini? Namun ketika pertanyaan itu hendak keluar dari mulutnya, perempuan tua tersebut kembali tersenyum. Senyum yang sangat tenang. Senyum yang seolah sudah mengetahui apa yang akan ia tanyakan. Sarman berdiri di dalam rumah besar itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di tangannya masih tergenggam kantong kecil pemberian perempuan tua tadi. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang kampung tersebut, tentang orang-orang yang seolah telah mengenalnya sejak lama, tentang uang kuno yang digunakan penduduk untuk membeli barang dagangannya, dan yang paling membuatnya gelisah, bagaimana perempuan tua itu bisa mengetahui begitu banyak hal tentang kehidupannya. Namun, setiap kali ia mencoba menyusun pertanyaan, suasana di dalam rumah membuatnya urung berbicara. Ada ketenangan yang tidak biasa. Seolah semua pertanyaan itu memang tidak perlu dijawab malam itu. Perempuan tua tersebut berdiri di dekat jendela. Tatapannya mengarah keluar. Di kejauhan, suara kentongan yang tadi terdengar kini sudah menghilang, digantikan oleh kesunyian yang perlahan terasa semakin pekat. "Sudah waktunya pulang, Nak." Sarman mengangguk pelan. Meski jujur saja, sebagian dirinya masih ingin tinggal lebih lama. Bukan karena emas atau hasil penjualan yang luar biasa, melainkan karena perasaan damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di luar rumah, hidupnya selalu dipenuhi kekhawatiran, tagihan yang belum terbayar, obat istrinya yang semakin mahal, masa depan anaknya yang terhenti. Namun di kampung itu, untuk beberapa jam saja, semua beban tersebut seolah menghilang. Perempuan tua itu lalu melangkah mendekat. "Jangan lupa satu hal." Sarman menatapnya. "Apa itu, Bu?" Perempuan tersebut tersenyum. Manusia sering berubah ketika hidupnya berubah. Sarman terdiam. "Jangan menjadi orang yang berbeda hanya karena keadaanmu menjadi lebih baik." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun entah mengapa terasa sangat dalam. Ia mengangguk hormat. "Saya akan ingat." Perempuan tua itu lalu mengangkat tangan perlahan, bukan seperti memberi salam, melainkan seperti seseorang yang sedang melepas kepergian tamu yang dihormati. "Pergilah." Sarman membungkuk sopan, kemudian keluar dari rumah. Di luar, kakek tua yang membawanya datang masih menunggu.
Wajahnya tetap tenang, seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Ayo." Mereka mulai berjalan, meninggalkan rumah tersebut. Saat melangkah melewati deretan rumah penduduk, Sarman kembali merasakan sesuatu yang aneh. Kampung itu tidak lagi terlihat sama. Awalnya, ia mengira hanya perasaannya saja. Namun semakin jauh berjalan, semakin jelas keanehan itu. Lampu-lampu yang sebelumnya tampak terang kini terlihat lebih redup. Kabut tipis mulai muncul di sela-sela rumah. Beberapa halaman yang tadi tampak ramai kini kosong. Tidak ada lagi warga yang duduk bercengkerama. Tidak ada lagi anak-anak yang terlihat berlarian. Bahkan suara percakapan yang sejak tadi menemani suasana malam perlahan menghilang. Sarman menoleh ke belakang. Rumah besar tempat perempuan tua itu tinggal masih terlihat, namun samar-samar tertutup kabut. Aneh sekali, padahal beberapa menit lalu cuaca terasa sangat cerah. "Kek," kakek tua menoleh. "Kenapa kampungnya jadi sepi?" Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Karena waktumu di sini sudah selesai." Jawaban itu membuat Sarman semakin bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, langkah kakek tersebut tetap berlanjut. Mereka terus berjalan menuju jalan yang sama ketika datang tadi. Jalan setapak sempit yang membelah pepohonan. Kabut kini semakin tebal. Sesekali Sarman harus mempersempit matanya agar tetap bisa melihat punggung sang kakek. Udara menjadi jauh lebih dingin. Dingin yang bukan sekadar karena malam, melainkan dingin yang terasa sampai ke tulang. Sarman mempercepat langkah. Entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak mengikuti kakek itu, rasa takut mulai muncul dalam dirinya. Ia mencoba menenangkan pikiran. Mungkin karena malam sudah terlalu larut. Mungkin karena tubuhnya kelelahan. Namun semakin lama berjalan, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal. Ia mulai menyadari bahwa selama berada di kampung tersebut, ia sama sekali tidak mendengar suara azan Isya, tidak mendengar gonggongan anjing, tidak melihat satupun kabel listrik, bahkan tidak melihat kendaraan apapun. Semua hal itu baru benar-benar terasa sekarang. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Kek." Kali ini suaranya terdengar lebih pelan. "Iya." "Itu sebenarnya kampung apa?" Kakek tersebut tetap berjalan. Beberapa saat ia tidak menjawab. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di antara kabut. Lalu akhirnya lelaki tua itu berkata, "Tempat tinggal mereka yang tidak lagi terlihat oleh manusia." Langkah Sarman langsung terhenti. Dadanya terasa sesak. Apa maksudnya? Kakek itu berhenti, kemudian perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya sejak tadi, wajahnya terlihat sangat serius. Setiap tempat memiliki penghuni yang tidak selalu bisa dilihat. Bulu kuduk Sarman langsung berdiri. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan. Suasana di sekeliling mendadak terasa jauh lebih sunyi. Sarman ingin bertanya lagi, namun kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Kakek tua itu kembali tersenyum. Kali ini senyumnya terasa penuh belas kasih.
Jangan takut. Kemudian, ia melanjutkan langkah. Sarman tidak punya pilihan selain mengikutinya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih singkat, atau mungkin hanya perasaannya saja. Karena tidak lama kemudian, bayangan besar pohon beringin mulai terlihat di depan. Batangnya yang raksasa menjulang di tengah kegelapan. Akar-akarnya menjuntai seperti tirai. Tempat yang sama saat ia tertidur tadi sore. Mereka berhenti di bawah pohon tersebut. Angin malam bertiup perlahan. Daun-daun beringin bergoyang, mengeluarkan suara gemerisik. Sarman memandangi sekeliling. Jalan raya terlihat kembali, persis seperti yang ia kenal. Tidak ada lagi kabut tebal, tidak ada lagi jalan setapak misterius, tidak ada lagi kampung yang indah dan tenang itu. Seolah semua hanya mimpi. Ia menoleh kepada sang kakek. Inikah tempatnya? Iya. Sarman mengangguk, lalu teringat sesuatu. Terima kasih, kek. Lelaki tua itu tersenyum. Tatapannya terasa hangat. Kemudian ia berkata pelan, "Ada pesan yang harus kau ingat." Sarman memperhatikan wajahnya. Rezeki bukan datang karena banyaknya harta yang dicari. Kakek itu berhenti sejenak. Melainkan karena hati yang tetap jujur ketika hidup sedang sulit. Kalimat itu terdengar jelas, sangat jelas, seolah setiap katanya tertanam langsung ke dalam ingatan. Sarman mengangguk perlahan. "Akan saya ingat." Kakek tersebut tersenyum untuk terakhir kalinya. Lalu, angin bertiup cukup kencang. Daun-daun beringin bergesekan di atas kepala. Secara refleks, Sarman menutup mata beberapa detik. Dan ketika ia membukanya kembali, kakek itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja, tanpa suara langkah, tanpa bayangan, tanpa jejak. Sarman terperanjat. Ia berdiri mencari ke sekeliling, namun tidak menemukan siapapun. Dadanya berdebar keras. Perasaan takut akhirnya benar-benar menguasainya. Ia mundur beberapa langkah, lalu tanpa sadar duduk di dekat akar pohon. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami semua yang telah terjadi. Namun, rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya. Kelopak matanya terasa berat, sangat berat. Dan sebelum sempat melawan rasa kantuk itu, pandangannya perlahan menjadi gelap. Suara burung membuat Sarman tersentak. Ia membuka mata dengan napas memburu. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya. Beberapa detik ia hanya terdiam, bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu perlahan ia menyadari sesuatu. Ia masih berada di bawah pohon beringin, persis di tempat ia beristirahat kemarin sore. Langit sudah terang. Jalan raya kembali ramai. Beberapa warga terlihat melintas membawa hasil kebun. Sarman langsung berdiri. Jantungnya berdebar. Malam tadi terasa begitu nyata. Namun kini, semuanya tampak seperti mimpi panjang. Ia menoleh ke arah gerobaknya, dan seketika tubuhnya membeku. Gerobak itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada sapu, tidak ada ember, tidak ada panci, tidak ada baskom. Semua barang dagangannya hilang. Napasnya tertahan, tangannya mulai gemetar. Kalau semua itu mimpi, kemana barang-barang tersebut pergi?
Ia memeriksa kembali gerobaknya. Tetap kosong. Lalu matanya melihat sesuatu di dekat akar pohon. Sebuah kantong kecil berwarna coklat tua. Kantong yang sama. Kantong yang diberikan perempuan tua di rumah ujung kampung. Sarman langsung meraihnya. Tangannya bergetar saat membuka tali pengikat. Dan ketika melihat isinya, lututnya hampir lemas. Keping-keping emas itu masih ada, tetap berkilau di bawah sinar matahari pagi, tidak berkurang sedikit pun. Saat itulah Sarman menyadari satu hal yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Apapun yang terjadi tadi malam, itu bukan mimpi. Sesekali ia membuka lalu menutup kembali kantong tersebut, seolah ingin memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan khayalan. Kepingan-kepingan emas itu masih berada di sana, berkilau terkena cahaya matahari pagi, sementara gerobaknya benar-benar kosong. Tidak tersisa satupun barang dagangan. Sapu, ember, panci, baskom, semuanya telah hilang. Seakan memang telah dibeli oleh para penduduk kampung misterius yang ditemuinya semalam. Sarman menarik napas panjang. Pikirannya masih dipenuhi kebingungan. Namun satu hal yang pasti, ia tidak berani lagi menganggap kejadian itu sebagai mimpi. Tidak ada mimpi yang bisa mengosongkan gerobak dagangan. Tidak ada mimpi yang meninggalkan emas sungguhan di samping seseorang. Dengan langkah pelan, ia mulai mendorong gerobaknya menuju kampung. Sepanjang perjalanan, ia beberapa kali menoleh ke arah belakang, ke arah pohon beringin yang kini terlihat seperti pohon biasa. Tidak ada jalan setapak, tidak ada kabut, tidak ada tanda-tanda keberadaan kampung yang didatanginya malam tadi. Yang terlihat hanya semak-semak dan pepohonan tua, persis seperti yang selama ini dikenal warga. Sesampainya di kampung, beberapa tetangga langsung menyapanya. Salah satunya adalah lelaki paruh baya bernama Pak Jumin. "Baru pulang, Man?" Sarman mengangguk. "Iya." Pak Jumin memperhatikan gerobaknya. "Loh, daganganmu habis?" Pertanyaan itu membuat beberapa warga lain ikut menoleh. Mereka tampak heran, karena hampir semua orang tahu bahwa akhir-akhir ini dagangan Sarman jarang habis terjual. Sarman ragu beberapa saat, namun akhirnya ia menceritakan apa yang terjadi. Mulai dari tertidur di bawah pohon beringin, kemunculan kakek tua, perjalanan melewati jalan setapak, kampung yang tidak pernah dikenalnya, hingga emas yang diberikan oleh perempuan tua di rumah ujung kampung. Awalnya, beberapa warga menganggap cerita itu hanya akibat kelelahan. Ada yang tertawa kecil, ada yang saling berpandangan. Namun, suasana berubah ketika Sarman menunjukkan kantong berisi emas tersebut. Semua orang terdiam. Pak Jumin sampai memegang salah satu kepingan itu dengan hati-hati. Wajahnya langsung berubah. "Itu emas asli." Ucapan tersebut membuat warga semakin heboh. Tidak lama kemudian, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Menjelang siang, beberapa orang berkumpul di rumah Sarman untuk mendengar cerita lengkapnya. Di antara mereka, hadir seorang sesepuh kampung bernama Mbah Karimun. Usianya sudah lebih dari 80 tahun. Rambutnya memutih seluruhnya.
Punggungnya sedikit membungkuk, namun ingatannya masih sangat tajam. Setelah mendengar seluruh kisah tanpa terputus sedikit pun, Mbah Karimun terdiam cukup lama. Tatapannya mengarah keluar rumah, ke arah hutan yang berada jauh di balik kebun. Kemudian, ia menghela napas pelan. Akhirnya ada juga yang mengalaminya. Semua orang langsung menoleh kepadanya. "Apa maksud Mbah?" tanya Pak Jumin. Mbah Karimun mengusap janggut putihnya. "Dulu, ketika aku masih kecil, kakekku pernah bercerita tentang kampung yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Ruangan mendadak sunyi. Tidak semua makhluk gaib itu jahat." Kalimat itu membuat beberapa warga saling berpandangan. Ada yang hidup seperti manusia, ada yang menjaga tempat-tempat tertentu, ada pula yang sesekali membantu orang-orang yang dianggap layak menerima pertolongan. Sarman mendengarkan dengan saksama. Mbah Karimun melanjutkan, "Kakekku pernah mengatakan bahwa di sekitar kawasan pohon beringin itu memang ada jalan yang hanya muncul pada waktu tertentu. Jalan menuju kampung yang tidak bisa ditemukan sembarang orang." Salah seorang warga langsung bertanya, "Kalau begitu, Sarman dibawa ke sana oleh siapa?" Mbah Karimun tersenyum tipis. "Mungkin oleh penghuni tempat itu sendiri." Suasana kembali hening. Tidak ada seorang pun yang berani bercanda lagi, karena semua orang tahu Mbah Karimun bukan orang yang suka mengarang cerita. Sejak hari itu, kisah Sarman menjadi pembicaraan di seluruh kampung. Meski begitu, Sarman tidak pernah memamerkan apa yang diterimanya. Bahkan, ia sempat menyimpan kantong emas tersebut selama beberapa hari karena masih takut untuk menggunakannya. Barulah, setelah berkonsultasi dengan beberapa orang yang memahami jual beli logam mulia di kota kabupaten, ia mengetahui bahwa emas itu benar-benar asli. Nilainya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, hal pertama yang dilakukan Sarman bukanlah membeli barang mewah, bukan pula membangun rumah besar. Yang pertama ia lakukan adalah membawa Karsini berobat ke rumah sakit yang lebih baik. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, istrinya mendapatkan pemeriksaan yang layak. Pengobatan dilakukan secara rutin. Obat-obatan yang dibutuhkan dapat dibeli tanpa harus berutang. Perlahan kondisi Karsini mulai membaik. Tubuhnya yang dulu lemah mulai kembali memiliki tenaga. Wajahnya yang selama ini pucat perlahan terlihat lebih segar. Melihat perubahan itu, Sarman seringkali menangis diam-diam ketika sedang sendirian. Karena selama bertahun-tahun ia merasa gagal menjadi suami. Kini ia akhirnya bisa memberikan pengobatan yang layak. Tidak berhenti sampai di situ. Denny yang sebelumnya terpaksa berhenti sekolah, akhirnya bisa kembali melanjutkan pendidikan. Hari ketika anak itu mengenakan seragam sekolah lagi, menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidup Sarman. Saat melihat Denny berjalan menuju sekolah dengan tas di punggungnya, ia teringat malam di kampung misterius itu. Teringat perempuan tua yang memberinya hadiah. Dan teringat kakek yang membawanya melewati jalan yang tidak pernah ada. Beberapa tahun kemudian, kehidupan keluarga mereka benar-benar berubah. Dengan sisa hasil penjualan emas yang digunakan secara hati-hati, Sarman membuka sebuah toko perabot rumah tangga kecil di pinggir jalan utama kampung. Toko itu
tidak besar, namun cukup ramai karena warga sudah mengenal kejujuran Sarman sejak lama. Mereka percaya pada barang yang dijualnya. Mereka percaya pada kata-katanya. Usaha itu berkembang perlahan, tidak meledak dalam semalam, namun terus bertumbuh dari tahun ke tahun, hingga akhirnya toko kecil itu menjadi salah satu toko perabot yang cukup dikenal di wilayah tersebut. Anehnya, meskipun kehidupannya sudah jauh lebih baik, Sarman tidak banyak berubah. Ia masih bangun pagi, masih menyapa tetangga dengan ramah, masih duduk di warung sederhana bersama warga kampung. Dan yang paling diingat banyak orang, ia tetap tidak pernah tega melihat orang kesusahan. Jika ada tetangga yang tidak mampu membeli ember atau alat dapur, seringkali Sarman memberikannya secara cuma-cuma. Jika ada keluarga yang sedang mengalami musibah, ia selalu menjadi salah satu orang pertama yang datang membantu. Bahkan, beberapa kali ia memberikan perlengkapan rumah tangga tanpa meminta bayaran sama sekali. Ketika ditanya mengapa ia melakukan itu, jawabannya selalu sama. Dulu saya juga pernah susah. Tahun demi tahun berlalu. Anak-anak yang dulu melihat Sarman mendorong gerobak kini tumbuh dewasa. Sebagian dari mereka bahkan tidak pernah melihat masa-masa sulit yang pernah dijalaninya. Mereka hanya mengenal Sarman sebagai pedagang sukses yang dermawan. Namun, orang-orang tua di kampung tidak pernah melupakan kisah tersebut. Mereka masih sering menceritakannya kepada generasi berikutnya. Tentang seorang pedagang jujur yang bertemu kampung misterius, tentang pohon beringin di Jalan Tanjung Akar, dan tentang rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Suatu sore, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Sarman kembali melewati pohon beringin tersebut, bukan sebagai pedagang keliling, melainkan sebagai pemilik toko yang sedang dalam perjalanan pulang. Ia berhenti sejenak, memandangi batang besar yang menjulang di hadapannya. Angin sore bertiup perlahan, daun-daun beringin bergoyang lembut. Untuk sesaat, ia merasa seperti mendengar suara seseorang, suara yang sangat dikenalnya, lembut, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Meski tidak melihat siapapun, Sarman hanya tersenyum, karena ia tahu persis suara siapa yang seolah teringat kembali dalam benaknya. Suara sang kakek, suara yang pernah mengubah hidupnya. Dan seperti pertama kali mendengarnya dulu, kalimat itu kembali terngiang sangat jelas. Rezeki bukan datang karena banyaknya harta yang dicari, melainkan karena hati yang tetap jujur ketika hidup sedang sulit. Sarman memejamkan mata sejenak, lalu menatap langit yang mulai berubah jingga. Di dalam hati, ia mengucapkan terima kasih kepada kakek misterius itu, kepada perempuan tua di rumah ujung kampung, dan kepada siapapun yang telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Tidak lama kemudian, ia melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan pohon beringin yang perlahan tertelan cahaya senja. Dan sejak hari itu, hingga akhir hayatnya, Sarman tidak pernah lagi melihat jalan setapak menuju kampung tersebut.
tidak pernah lagi bertemu sang kakek. Tidak pernah lagi mendengar kabar tentang kampung yang indah dan tenang itu. Seolah tempat tersebut hanya muncul satu kali dalam hidupnya. Namun, satu hal yang selalu ia yakini, kejujuran tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Kadang, justru membuat jalan terasa lebih berat. Tetapi kejujuran adalah alasan mengapa pertolongan bisa datang ketika harapan hampir hilang. Karena rezeki terbaik seringkali datang bukan kepada orang yang paling kaya, bukan pula kepada orang yang paling kuat, melainkan kepada mereka yang tetap menjaga hati ketika dunia sedang mengujinya. Dan itulah sebabnya sampai sekarang warga di daerah itu masih mengingat nama Sarman. Bukan karena emas yang pernah diterimanya, bukan karena toko yang berhasil dibangunnya, melainkan karena ia membuktikan bahwa orang sederhana yang tetap jujur dalam kesulitan bisa mendapatkan pertolongan dari arah yang bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya.